Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Selama 4 dekade, AS terus-menerus melakukan berbagai cara untuk menjegal kemajuan Iran. Akan tetapi negara Republik Islam Iran itu tetap tegar berdiri hingga kini dan berhasil melalui masa-masa sulit saat menghadapi tekanan dari AS, sampai Iran meraih kemajuan dengan caranya sendiri. Kepala Database Citasi Sains Dunia Islam atau ISC, Muhammad Javad Dehghani mengatakan, Republik Islam Iran mencatat tingkat pertumbuhan produksi ilmu pengetahuan tercepat di dunia selama 20 tahun terakhir. Dehghani menjelaskan laporan Nature Index pada 24 Januari tahun 2018 lalu yang menunjukkan bahwa Iran telah melakukan lompatan terbesar di bidang sains dan teknologi dengan pertumbuhan tahunan mencapai 22% dan mampu menduduki peringkat pertama di dunia. Di tahun 2017, 7 negara muslim berada di antara 50 negara teratas produsen ilmu pengetahuan di dunia. Sementara Iran dan Turki berada di antara 20 negara teratas di dunia dan masing-masing menempati peringkat ke-16 dan 18. Kontribusi Iran dalam produksi ilmu pengetahuan pada tahun 1997 sebesar 0,75%. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 1,83%. Dan posisi Iran bergeser dari peringkat ke-54 dunia naik ke posisi 16 dunia. Lembaga-lembaga sains internasional mengakui kemajuan cepat Iran di bidang ilmu pengetahuan pasca revolusi Islam. Iran telah melakukan investasi di bidang teknologi strategis termasuk bioteknologi, teknologi nano, kedokteran, tanaman obat, dan energi terbarukan. Di bidang medis, Ketua Asosiasi Genetika Iran, Mahmud Tola'i menjelaskan mengenai percepatan kemajuan Iran di bidang ilmu genetika. Tola'i mengatakan Iran berada di posisi pertama di Timur Tengah dan menempati ranking ke-14 hingga 17 di dunia dalam bidang genetika. Di bidang teknologi pertahanan, Iran juga menorehkan prestasi gemilang dari peralatan elektronik militer hingga rudal di tengah derasnya tekanan terhadap Iran. Sekitar 2 bulan lalu, pasukan Pasdaran berhasil melepaskan 2 rudal balistik Qadar H dan Qadar F mengenai target yang sudah ditentukan dengan akurasi tinggi dalam jangkauan 1.400 km. Kini, kemampuan rudal Republik Islam Iran menduduki peringkat pertama di kawasan dan termasuk bagian dari negara-negara terdepan di dunia. Pemimpin besar revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayyid Ali Khamenei, menilai permusuhan AS yang terus-menerus, mendalam dan subversif bukan permusuhan terhadap pribadi beliau atau pejabat negara lainnya, akan tetapi permusuhan terhadap pemerintahan Islam. Ayatullah Khamenei menambahkan, mereka ingin menggulingkan pemerintahan Islam dan kembali menguasai Iran yang memiliki cadangan sumber daya alam melimpah dan posisi strategis. AS menggunakan orang-orangnya dengan berbagai cara untuk melawan Republik Islam Iran yang independen sejak 40 tahun lalu. Peran independen Iran yang berada di luar cengkeraman AS di kawasan strategis Asia Barat memiliki kaitan dengan keputusan terbaru Donald Trump menarik keluar negaranya dari kesepakatan nuklir JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action. Kekuatan rudal pertahanan Iran dan pengaruh regionalnya menjadi 2 variabel penting kemajuan politik dan militer di samping kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan Iran berhasil mengembangkan sistem senjata peluru kendali yang paling besar dari yang dimiliki negara-negara di Timur Tengah lainnya, termasuk Israel. Pentagon menuturkan pengembangan sistem alat utama sistem pertahanan itu berlangsung meski selama ini Teheran terikat oleh serangkaian sanksi internasional. Menurut Badan Intelijen Pertahanan AS, Iran memiliki program pengembangan rudal yang luas. Kecanggihan sistem rudalnya juga terus berkembang meskipun komunitas internasional telah berupaya menahan kemajuan teknologi mereka selama puluhan tahun melalui serangkaian sanksi. Penelitian Pentagon itu memaparkan bahwa Iran menganggap sistem rudal sebagai kebutuhan strategis negara
lantaran keterbatasan kapabilitas angkatan udaranya. Menurut Pentagon, Iran terus mengembangkan sistem rudal balistik dan mengandalkan itu sebagai kemampuan serangan jarak jauhnya demi mencegah serangan dari musuh-musuh di kawasan, terutama AS, Israel, dan Arab Saudi. Laporan itu memaparkan bahwa Iran telah mengembangkan sejumlah rudal yang dapat mencapai target hingga jarak 2000 km. Rudal-rudal itu bisa mencapai Israel atau Arab Saudi. Meski sistem rudalnya terus berkembang, Iran tercatat hanya menghabiskan sedikit anggaran negara untuk militernya. Pada tahun 2017, Iran hanya menggelontorkan sekitar 20,7 miliar US dollar untuk militernya. Iran bahkan diprediksi akan semakin meningkat pengembangan sistem rudalnya setelah AS keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 dan kembali menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Teheran. Sementara itu, seorang pejabat intelijen AS memprediksi Iran juga akan berfokus pada pengadaan jet tempur dan tank untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Maka dari itu sudah jelas permusuhan Trump terhadap Iran bisa ditelisik dari masalah tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama AS menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran demi menjegal kemajuan Republik Islam Iran. Di tengah sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Iran berhasil konsisten mengembangkan sejumlah teknologi dan sejumlah bidang keilmuan lainnya. Dan yang terbaru, Iran memiliki kemajuan yang sangat pesat dalam pembuatan pesawat nirawak atau drone. Belum lama ini, tepatnya pada akhir pekan lalu, Kementerian Pertahanan Iran meluncurkan banyak drone baru. Drone tersebut disiapkan untuk Angkatan Darat dan Angkatan Udara Republik Islam Iran. Menurut Teheran, drone tersebut memiliki kemampuan baru dan dapat terbang lebih dari 1000 km. Ini berarti drone tersebut dapat mencapai Israel dari Iran. Seperti yang dilansir dari Jerusalem Post, Iran telah memproduksi drone sejak tahun 1980-an dan merupakan investor dalam perang drone. Iran menggunakan 25 drone dan rudal jelajah untuk menyerang Arab Saudi pada September lalu dan telah menerbangkan drone ke wilayah udara Israel. Menteri Pertahanan Iran Brigjen Jenderal Amir Hatami memamerkan drone pada hari Sabtu 18 April lalu. Dia mengatakan bahwa satu UAV bertenaga jet bisa terbang dengan kecepatan 900 km per jam di ketinggian 12.000 meter. Ini akan menyaingi drone terbaik yang digunakan AS dan negara lain sekarang. Hatami mengklaim drone ini memiliki jangkauan hingga 1.500 km dan dapat terbang selama beberapa jam. Iran mengatakan telah memberikan pengiriman massal pesawat Ababil 3 dan Karar ke Angkatan Udara. Negara ini memiliki unit drone baru yang didirikannya dalam beberapa tahun terakhir, dan IRGC telah menggunakan drone untuk menargetkan berbagai musuh, termasuk ISIS. Ababil 3, kata Hatami, dapat terbang dengan jarak 150 km. Adapun Karar dipersenjatai dengan berbagai senjata yang sekarang memberi drone kemampuan serangan pinpoint. Implikasinya adalah bahwa drone ini memiliki bom pemandu dan dapat beroperasi seperti rudal jelajah. Ababil 3 adalah desain ulang drone Iran sebelumnya dengan ekor kembar. Ini kemungkinan didasarkan pada desain Afrika Selatan yang mungkin telah dipinjam dari desain lama Israel seperti Hunter Israel atau Mastiff. Ababil 3 seharusnya menjadi pesawat pengintai jarak menengah, tetapi Iran mengatakan memiliki potensi tempur dan dapat membawa muatan lainnya juga. Drone ini memiliki pengaya elektrooptik yang memungkinkannya untuk mengumpulkan rekaman. Iran menggunakan kemampuan ini pada September tahun 2018 lalu untuk menargetkan pembangkang Kurdi di Irak, merekam serangan rudal dengan drone. Sementara itu, drone Karar dirancang untuk menjadi drone strategis yang Iran katakan dapat digunakan sebagai drone kamikaze. Pada dasarnya seperti rudal jelajah. Drone baru itu diduga memiliki semacam peluru kendali atau persenjataan bom pintar. Tidak jelas apakah Iran telah menyempurnakan teknologinya dan mengukurnya sesuai dengan drone-nya. Akan tetapi, serangan di Irak, Suriah, dan Arab Saudi adalah bukti bahwa ancaman drone Iran semakin meningkat. Pesawat tak berawak atau drone adalah cara untuk menunjukkan bahwa Iran melanjutkan kemajuan teknologinya meskipun ada sanksi dari AS.
Kapal cepat IRGC Iran melakukan aksi provokatif terhadap Angkatan Laut AS pekan lalu di Teluk Persia. Dan di masa lalu, drone Iran telah terbang di atas kapal induk AS dan memicu kapal-kapal Amerika Serikat USS Boxer menjatuhkan drone itu tahun lalu. Drone Iran adalah versi angkatan udara negara itu. Karena Iran tidak memiliki pasukan yang sangat kuat, maka drone digunakan untuk menimbulkan ancaman strategis bagi musuh. Teheran menggunakan pesawat tak berawak untuk mengancam serangan terhadap infrastruktur di negara-negara lain dan mengekspornya ke apa yang disebutnya poros perlawanan. Drone Iran umumnya tidak terlalu cepat bergerak dan tidak memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi. Mereka dapat dengan mudah dideteksi. Maka dari itu Iran telah berusaha menyiasatinya dengan menggunakan mereka seperti rudal jelajah atau mengklaim negara itu memiliki kemajuan bermesin jet baru. Karena Republik Islam Iran telah memiliki program roket canggih untuk rudal balistik, tidak ada keraguan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membangun sistem yang berbeda.